Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allah Akbar. Masya Allah. Tapi kayaknya semangatnya kurang nih. Ini udah Senin pagi, tanggal 13 Juli 2020. Teman-teman antum semua mungkin sudah pada di rumah aja pada hari ini karena fokus dengan pembelajaran online atau mungkin pembelajaran jarak jauh Pak dari gurunya masing-masing, atau mungkin ada juga yang sekolah-sekolahnya itu hari ini dengerin Radio Republik Indonesia, dengerin pesan Pak Gubernur tentang terkait kebijakan pendidikannya. Nah, tapi hari ini antum semuanya dalam hari pertama atau hari perdana di tahun ajaran baru tahun 2020-2021, antum hari ini pembelajarannya via online, nonton YouTube ya, nonton YouTube yang alhamdulillah hari ini guru-gurunya sudah siap untuk menyambut antum semua di hari perdana di tahun ajaran 2020-2021. Gimana kabar semuanya? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat semua. Orang tua gimana? Sehat ya. Uang jajan gimana? Kan nggak sekolah nih, jajan nggak? Tetap jajan ya, alhamdulillah. Berarti Allah ngasih rezeki untuk kalian semua. Nah, bagi yang mungkin belum kurang-kurang jajan ya, tapi alhamdulillah antum sering makan kan di rumah. Coba cek ke belakang rumah ada timbangan, coba cek atau enggak perbandingan berbedanya gitu ya. Nah, untuk antum semuanya alhamdulillah hari ini masih ingat dengan Bapak? Kita berapa lama ketemu? Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan ya, tapi alhamdulillah tetap ingat apa saya ya, mungkin bilang beda aja sedikit. Nah, hari ini alhamdulillah kita bertemu di Pekan Ta'aruf. Nah, hari ini Pekan Ta'arufnya untuk tahun ajaran ini ada tema nih untuk kalian semuanya. Temanya adalah express yourself, yaitu mengekspresikan diri kalian semuanya. Nah, gitu. Nah, hari ini merupakan hari perdana Pekan Ta'aruf. Insya Allah kita akan membersamai kalian semuanya selama 4 hari, tanggal 13, 14, 15, dan 16. Atau lebih benar Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Insya Allah guru-guru sini akan melakukan tag video seperti ini dan nanti akan kalian bisa tonton ya di waktu yang kalian tonton hari ini, mungkin bisa malam atau mungkin nanti bisa ditunda lagi kalian nonton di pagi harinya. Tapi harapannya adalah kalian nonton ini dengan baik dan ini merupakan pemanasan kalian sebelum belajar. Siap semuanya? Siap. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa. Sudah ingat belum dengan doa-doanya? Gimana cara doanya kalau kita mimpin kelas atau sebelum memulai kelas? Ada yang tahu? Oke. Mari kita pimpin bareng-bareng ya, walaupun teman-teman yang nggak dengar, tapi kita hari ini bareng-bareng ya. Ista'id. Iya. Guru-guru yang kurang kompak nih. Biar ada semangat ya gitu. Ista'id. Iya. Iqra'u du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, alhamdulillah masih hafal ya, bagus kalian semuanya. Nah, untuk hari ini jangan sampai kalian melewatkan detik-detik menarik, menit-menit menarik. Insya Allah sesaat lagi kita akan ada hal menarik, game menarik dan bincang-bincang menarik dari guru-guru kita. Nah, pastikan kalian nggak skip atau udah malu sama video ini. Tonton sampai video sampai habis, insya Allah ada hal menarik. Tapi sebelum itu, izinkanlah kita akan mendengarkan. Karena dari awal kita akan sedikit mendengarkan penjelasan atau mungkin sambutan untuk kalian semuanya yang udah lama nggak ketemu nih sama sosok dari kepala sekolah kita, ya, kepala sekolah SDT Internal Bekasi. Nah, insya Allah mungkin ada hal-hal beliau yang bisa sampaikan kepada antum semua selama kondisi di rumah aja, yang tentunya tetap semangat untuk belajar dan tentunya tetap semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, mari kita sambut Bu Titi. Silakan Bu Titi. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita
sudah mulai memasuki tahun ajaran baru, yaitu di tahun 2021. Tetapi tidak seperti biasanya, kita biasanya datang ke sekolah mengadakan acara ya yang biasa kita lakukan setiap tahun, yaitu Pekan Ta'aruf. Tetapi karena kondisi saat sekarang seperti ini, makanya kita ambil cara, yaitu secara online ya, gitu, seperti itu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa seperti mungkin kekangenan antum semua kepada sekolah, kepada guru-guru, seperti kita pun juga ya, guru-guru sudah kangen kepada antum semua. Alhamdulillah ya, pada tahun ini kita kedatangan guru baru gitu ya, artinya yang kemarin sempat artinya ada kelas-kelas yang mungkin tidak ada gurunya gitu ya, seperti itu. Alhamdulillah gitu, nanti kalian akan lebih mengenal lagi gitu, artinya guru-guru yang akan nantinya memegang kelas masing-masing ya. Nanti siapa dia, nanti kita akan melihat di video selanjutnya. Nah, mungkin pada hari ini Ibu ingin ingin menyampaikan ya, mudah-mudahan dengan kondisi bagaimanapun gitu, nanti sampai artinya ada keputusan bahwa sekolah itu bisa dibuka, kalian tetap semangat belajar ya. Nah, Ibu harapkan nanti kalau misalnya nanti kita sudah memberikan suatu kebijakan atau ketentuan bahwa pada jam sekian antum belajar, Ibu berharap antum benar-benar di rumah itu dalam keadaan kondisi siap belajar seperti itu. Nanti mungkin satu persatu dari antum seperti biasa harus bahasanya mengupload ya, memfoto gitu, bahwa kesiapan antum sudah untuk siap menerima mata pelajaran. Mungkin itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama lagi melaksanakan berbagai kegiatan ya, artinya yang semakin mengeratkan silaturahmi di antara kita. Mungkin itu saja dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita udah dengerin Bu Titi yang tadi udah ngasih sambutan untuk kita semuanya. Nah, sekarang ada sedikit alatnya nanti mungkin yang nanti Anda bisa melihat di video tentang protokol kesehatan. Salah satunya adalah hand sanitizer. Bapak depan lagi iklan ya, walaupun di video YouTube. Tapi harapannya adalah Anda mungkin selama kondisi di rumah aja sering-sering cuci tangan. Tapi karena kondisi Bapak lagi di depan kamera ini dan nggak ada keran di terus ini, maka Bapak mau cuci tangan dulu pakai hand sanitizer ya. Ini dingin loh. Ini kayak iklan jadinya. Nanti kalau mau beli bisa diikuti. Oke, nah jadi sering-sering ya rajin cuci tangan, karena tahu nggak teman-teman semuanya, selama kita sering rajin cuci tangan atau mungkin pakai hand sanitizer, insya Allah itu kita akan membantu untuk membunuh musuhnya, membunuh virus-virus yang menjadi musuh kita pada hari ini, mungkin untuk melawan musuh itu ya. Nah jadi sering-sering cuci tangan, insya Allah dengan tangan kita yang bersih, kita akan menghalau, akan mematikan virus-virus yang akan mencoba masuk ke dalam tubuh kita. Bisa ya, jadi sering-seringlah cuci tangan. Ini nggak kelihatan mereknya ya, jadi bukan iklan. Oke, nah semuanya udah siap. Nah kita hari ini karena Pekan Ta'aruf, karena kita hari kenalan. Nah guru-gurunya pada hari ini akan kenalan lebih jauh kepada kalian semuanya, lebih dalam lagi pada kalian semuanya. Dan ada guru baru juga yang akan siap berkenalan dengan antum semuanya. Pengen nggak lebih kenal? Kurang. Pengen nggak? Pengen. Gue segitu doang kayak kurang semangat. Pengen nggak? Pengen. Wih, 8 juta orang berkumpul di sini bersama malaikatnya ya. Ya jadi pengen semuanya. Nah hari ini kita akan ada kenalan-kenalan yang dengan cara berbeda cara kenalannya. Nah, insya Allah untuk perdana ini kita akan langsung menyambut bu guru kita, guru-guru akhwat kita yang insya Allah akan tampil di sini semuanya dan nanti akan kenalan kepada kalian semuanya. Siap? Siap. Oke, mari kita sambut aja semuanya. Mari masuk. Masuk dong. Kita masuk kelas.
Coba dulu yang mulai. Salam. Satu. Ini kayak grup grup nasyid ya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan Bu. Aduh maaf, grogi. Mukanya nggak kelihatan lagi yang kenal Bu. Salah satu deh, siapa dulu? Salah satu dulu maju kali ke depan ya. Oh ya boleh, maju ke depan. Dari sini. Dari kecil. Ibu aku. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah pada kenal ya. Saya adalah Bu Titi, kepala sekolah di SD ITN Santama. Nah, pada hari ini mungkin ingin mengumumkan bahwa untuk kelas 2 itu gurunya menyusul ya. Jadi untuk tahun ini Ibu tidak akan mengajar gitu kan, seperti itu. Mungkin itu aja ya dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, anak-anak masih inget nggak mukanya Ibu? Semoga masih inget ya. Kenalin ulang, siapa tahu ada yang lupa karena kita udah 5 bulan nggak ketemu. Nama Ibu Atika Marsani, biasa dipanggil sama antum semua Bu Aca. Ibu masih tinggal di Insan Tama, maksudnya di daerah sekitar Insan Tama. Sekian langkah dari Insan Tama. Oh, nanti Ibu ngajar bareng sama Aurel dan Gaza. Kita masih akan bertemu di kelas 5. Jadi jangan bosan sama Ibu. Tetap semangat belajar ya. Gak usah lama-lama ngomong. Next ke guru satunya. Terima kasih. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih antum-antum sekalian? Ada yang kenal sama Ibu nggak? Belum pernah ketemu ya? Perkenalkan, nama Ibu Reski Kurnia. Antum-antum sekalian bisa panggil dengan sebutan Ibu Reski. Ibu tinggal di Jati Bening. Sekarang insya Allah Ibu akan mengajar di kelas 3. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Bu Intan. Masih pada ingat ya sama Bu Intan? Bu Intan akan mengajar di kelas 1. Dan Bu Intan rumahnya masih sama ya, dekat sini di Jalan Kenanga. Antum pernah ke rumah Bu Intan? Di mana Bu? Ada di rumah. Siapa yang kangen sama Bu Intan? Pasti pada kangen ya. Siapa yang kangen main petak umpet, main benteng sama guru-guru? Sama, Bu Intan juga kangen sama antum semua. Kita kangen berkumpul lagi di sekolah. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu lagi. Dadah. Oke, Ibu. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih. Udah tahu kan namanya siapa ya? Antum semua juga udah tahu kan? Di situ ada Bu Titi, ada Bu Reski, ada Bu Intan sama Bu Aca. Nah, sekarang antum kan udah kenal kita nih, namanya siapa aja. Tapi kata orang kalau kenalan sama orang itu harus kenal banget gitu. Nah, ini ada perkenalan lebih deep, lebih dalamnya sama ibu-ibu yang ada di sini. Jadi saya nanya ke ibu ya, pasti gini. Kita ngobrol aja Bu. Kita dibilang sama Adi. Nah, pertanyaan pertama. Menurut ibu-ibu sekalian, siapa tokoh nabi atau tokoh sahabat yang mirip lah ya, 11-12 atau yang kita kagumi, yang punya harapan pengen jadi beliau-beliau yang ada dalam benak para ibu yang di sini? Siapa duluan? Siapa yang mau mengungkapkan dirinya dulu? Lina?
Ya, Bu Intan kagum sama sosok Khadijah. Apa tuh Bu? Syahida. Istrinya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa Karena tuh? Sayyidah Khadijah itu cerdas, solihah, yang paling disayang sama Rasulullah, yang paling setia menemani Rasulullah dakwahnya, dan juga pengusaha yang kaya raya. Oh, Siti Khadijah, istrinya Rasulullah yang pertama. Yang pertama. Yang pertama. Oke, tadi Bu Intan sama siapa? Bunda Siti Khadijah. Ibu yang lain tergambar siapa atau hitam? Blank. Atau saya dulu deh. Kalau baca itu kebayangnya ada namanya Sahabiah Atikah binti Zaid. Itu adalah seorang anak dari, kalau nggak salah ingat ya, Said bin Zaid gitu. Jadi ibu kan namanya Atika Marsani nih. Terus dari keluarga ibu itu yang namanya Arab-Araban, maksudnya yang ada kenal gitu, oh nih diarabin bisa gitu. Nah tuh semuanya bisa, tapi ibu tuh kayak lain sendiri gitu. Akhirnya coba nyari tahu Atika tuh siapa sih gitu. Nah ternyata nemulah ada salah satu sahabiah namanya Atikah binti Zaid. Dia itu salah satu istrinya Umar bin Khattab dan lain-lain. Tapi yang paling terkenal itu kisahnya beliau itu adalah istrinya para sahabat. Jadi suami-suami beliau itu jadi itu syahid-syahid semua lah gitu. Kalau dari kisahnya gitu. Dan beliau ya intinya apa sih? Kalau baca itu cerdas, terus penyair segala macam. Itu sih Bu tokoh yang ibu cari tahu gitu. Kurang lebih. Itu kalau aku baca. Kalau Bu Reski atau Bu Titi tergambar siapa? Kebetulan kalau saya sendiri gitu ya, berhubung ini juga mendekati event Idul Kurban, Idul Adha, jadi tokoh yang saya kagumi untuk dekat-dekat ini itu Nabi Ismail. Oh, Nabi Ismail. Kenapa tuh? Nabi Ismail kan merupakan anak dari Nabi Ibrahim ya. Beliau tuh memiliki kesabaran yang sangat luar biasa, ketaatan yang sangat patut untuk kita contoh gitu. Mereka kan Nabi Ismail ini patuh terhadap orang tuanya, mau untuk dikurbankan gitu ya Bu. Kemudian patuh terhadap perintah Allah, tidak membangkang seperti itu. Jadi hal itulah yang membuat saya interest, kemudian sangat kagum kepada beliau. Oke. Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ya, antum berarti kenal nih hari ini, ada kenal sama Ibunda Siti Khadijah, Atika binti Zaid, Nabi Ismail alaihissalam. Kata orang save the best for the last man. Ayo Bu. Ya. Kalau ibu itu mengagumi tokoh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu kenapa? Karena dialah yang diutus oleh Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan apa ya bahasanya ditekan di Mekah. Dia tertekan di Mekah dalam kondisi ya, maksudnya umat Islam itu di apa namanya ya, diperlakukan seperti apa. Nah, Rasulullah Mus'ab bin Umair itu artinya membuka jalan di, mungkin dalam gambaran ibu adalah seperti itulah ibu ketika merintis sekolah. Itu bisa ibu. Semoga tadi kata Bu Titi apa seperti Mus'ab bin Umair yang dalam waktu setahun ya mampu menjadikan Madinah atmosfernya jadi atmosfer Islam. Semoga Insan Tama juga dalam waktu sedikit lagi ya Anda bisa terus semangat lah kalau di Insan Tama. Oke, terus pertanyaan kedua, hewan apa yang menggambarkan mungkin entah sifat, entah karakteristiknya, entah ciri-cirinya yang atau ngefans sama si hewan itu yang terbayang di benak bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Apa ya Bu ya? Dulu deh. Hewan udah
Ibu karena sepengalaman ibu ya, artinya dari ya, kebetulan nih gitu ya, maksudnya ini kan bulan Juli ya, jadi dari mulai ibu lahir tanggal 16 Juli 1967 sampai hari ini gitu, itu udah berapa tahun ya? 53 ya. Apa namanya, dalam perhewanan bahasanya itu kan kuliahnya di Fakultas Peternakan gitu ya, yang apa namanya, notabene artinya ketika setiap kali kita praktikum itu kan pasti bergaul dengan hewan gitu ya. Kan kalau di peternakan itu kan ada namanya hewan dengan ruminansia besar, ruminansia kecil, terus kemudian ada ya ruminansia sapi gitu ya, kemudian ayam, unggas gitu dan sebagainya. Tapi dari hewan-hewan seperti itu ibu nggak ada yang suka, nggak ada yang suka gitu ya. Karena apa ya, kurang, buat ibu kurang inilah gitu, kurang. Nah, ibu tuh paling suka itu adalah hewan-hewan yang kecil-kecil. Langsung tahu seperti apa? Hamster. Karena ibu dulu pernah melihara itu sampai dia apa istilahnya beranak banyak gitu ya. Karena itu lucu gitu, maksudnya apa ya? Ya lucu aja gitu, maksudnya kayaknya perempuan biasa kalau di ini. Nah, kalau sekarang tuh kebetulan anak ibu juga ada yang suka gitu hewan yang kecil itu, di rumah kita punya gitu ya. Itu yang namanya apa? Sugar glider ya. Pengennya sih itu di sini gitu, karena itu bisa di apa namanya, bisa dipegang, bisa dibawa gitu. Cuma kalau lepas takutnya bisa diambil lagi. Kita punya satu itu yang tinggal itu. Nah kalau hamster itu memang ibu sendiri ya, maksudnya melihara gitu kan, sampai dia beranak. Cuma ya kita gitu, karena anaknya juga banyak ya, jadi nggak keurus. Jadi akhirnya diputuskan untuk tidak lagi meneruskan artinya melihara hamster. Jadi aja. Panjang tuh ceritanya. Antum kalau masuk dunia perhewanan bisa konsultasi sama Bu Titi ya. Lulusan apa Bu Titi? Fakultas Peternakan. Antum kalau mau nanya, Bu, Ana melihara atau Rijal tuh. Rijal kan antum melihara burung ya, banyak hewan kayaknya di rumah antum tuh. Antum bisa konsultasi sama Bu Titi kalau tiba-tiba misalnya, Bu, kok burung Ana gini ya gitu. Nanti bisa tanya sama Bu Titi lah. Sakit gak macam. Bu Titi yang mengobati ya. Ya. Itu beda karena hewan. Yang ngasih makan ya. Cocokologi. Ya, next Ibu. Bu, silakan. Ya, Bu Intan. Ya, hewan yang Bu Intan sukai adalah hewan yang namanya semut. Kenapa tuh? Kenapa semut? Soalnya semut ada di mana-mana. Oh, gitu. Iya, soalnya semut itu sebenarnya baik kalau nggak diganggu. Dia suka bekerja sama, suka ramah sama temen-temennya. Kan suka lihat nggak semut tuh suka salam-salaman, tapi kita nggak tahu ya. Katanya ternyata semut itu ada di Al-Quran. Apa Bu? An-Naml ya. Terus semut itu diabadikan di kisahnya Nabi siapa, Sulaiman. Ya, pasukan-pasukan semut. Semut tuh sebenarnya baik. Cuman dia kadang kalau lagi lapar suka makan makanan ya yang suka bertebaran di mana-mana ya. Tapi kita kasih rezeki aja ke semut ya, sedekah. Biar semutnya bisa bertahan hidup mencari rezeki. Dan semut itu suka kerja sama. Kadang-kadang Bu Intan sering lihat semut gotong-gotong bawa makanan ke sarangnya. Luar biasa ya. Semut suka berkumpul, suka bekerja sama. Nah, Bu Intan suka tuh semut, walaupun ada semut yang galak juga, suka gigit. Tapi Bu Intan sukanya semut yang baik. Ya, itu aja. Kenalan dulu antum, berarti kalau ada semut di saya jangan ditiup ya. Jangan ada semut lagi bergerombol gitu. Terus antum gitu. Nanti nyebar luas gitu. Antum harus sayang-sayang sama semut ya, karena dia adalah makhluk hidup. Bu Reski, Ya, bayang kalau dari ibu sendiri, hewan yang ibu suka itu salah satunya ada burung. Kenapa burung? Burung puyuh ya dia. Tapi bermanfaat juga loh Bu itu telurnya. Oh iya, benar. Iya Bu. Bikin sop ya dia. Iya, bikin sate. Oh sate. ada telur. Burung, kenapa burung? Karena
yang kita tahu itu burung kan terbang bisa hingga jauh gitu ya, terlampau batas kita nggak bisa ngukur. Dimana itu juga sama seperti kita, maksudnya kita tuh harus mencontoh burung karena burung tuh gigih, kemudian sosok yang kuat juga, sosok yang mandiri. Kalian tahu nggak sih kalau indukan burung itu misalkan dia punya anak nih, pasti dia harus mencari ranting kan sendiri untuk menyusun apa namanya sangkar ya. Jadi salah satu yang saya kagumi juga itu adalah burung, karena burung kuat, burung itu tangguh, burung itu mandiri, burung juga bekerja sama dengan sekelompokan mereka, gimana ya? Nyari makan. Ya, nyari makannya juga seperti itu. Gitu. Burung apa Bu yang disuka Bu? Kalau dari yang saya deskripsiin itu burung elang sih. Oh, burung elang. Elang kan. Itu namanya. Kalau dari peternakan tuh ibu juga belajar burung tuh yang dipelajari adalah burung merpati. Jadi yang masih ibu ingat, jadi ketika kita belajar burung tuh tentang kan kalau ibu dari ilmu produksi ternak ya, jadi bagaimana cara memperbanyak istilahnya memperbanyak hewan gitu kan, seperti itu. Jadi kalau dari sisi burung merpati itu kan kenapa kita suka kenal adalah pepatah ya, merpati tidak pernah ingkar janji gitu kan. Jadi merpati itu merupakan hewan yang setia terhadap pasangannya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa? Karena ketika misalnya dia sudah dewasa gitu ya, dia pasti akan menyendiri di antara gerombolan hewan-hewan gerombolan merpati itu. Misalnya itu dia akan menyendiri nanti sampai datang si jantannya gitu untuk nyamperin gitu. Nah, ketika sudah datang si jantan tuh dia nggak akan bahasanya ngelirik-ngelirik yang lain gitu, dia pasti akan sama pasangan itu terus gitu. Jadi makanya itu yang dibilang gitu bahwa merpati itu istilahnya kalau udah jodohnya ya itu merpati tidak pernah. Kalau kirim surat tuh benar ya Bu ya, merpati bisa Kirim surat ya bisa di Kita berarti bisa ya. Makanya kan kenapa kalau misalnya orang itu ya anak kecil kan suka pada bawa burung itu kan dilatih artinya untuk terbang ya. Dia sudah mengenal lingkungan ini, ketika dia bawa kemana kan suka lihat anak itu bawa sepeda bisa lihat kemana, dilepas merpatinya, nanti dia akan pulang lagi gitu kan ke kandangnya seperti itu. Jadi itulah bahasanya sih kalau di peternak itu merpati itu adalah hewan yang setia. Gitu. Oh, Masya Allah ya. Kita mendapat ilmu baru nih hari ini. Burung apa tadi? Merpati ya. Betapa kalau ibu jadi tahu gitu. Berarti kalau selama ini ngelihat orang-orang yang main burung merpati diterbangin terus dia bisa balik lagi, ternyata emang ada apa ya? Ada teorinya gitu. Ada ternyata begitulah cirinya sih burung di sana yang merpati bawa nanti dia pasti akan balik lagi kepada pasangan. Jadi dia nggak akan nemplok di bahasanya tuh di kalangan orang lain. Sip. Oh iya, ibu terakhir ya. Tadi kepikiran apa sih? Lupa. Ibu yang kepikiran tuh tadi kepikiran sesuatu. Membahas tentang burung. Ibu juga ada suka satu hewan jenis burung juga namanya burung merak. Antum pernah lihat burung merak kan? Dia punya kalau lagi ngebarin itu buntut ekornya ya. Itu kan ada warna-warni itu. Nah, ibu berharap ibu bisa menjadi seperti burung merpati yang memberikan banyak warna. Burung merak yang dapat memberikan banyak warna kepada orang di sekitar ibu. Ya, jadi ada warna nanti bisa ibu mungkin kalau lagi marah ibu jadi warna merah, kalau ibu lagi senang jadi warna putih. Ya, pokoknya ibu bisa memberikan banyak warna kepada orang yang ada di sekitar ibu. Itu burung merak. Jatuh cinta pink ya Bu ya. Ya, kalau ada pink di belakang ibu. Oke. Ini udah cukup lama kita ngobrol sama ibu-ibu. Antum juga pasti penasaran sama versi bapak-bapak tuh kayak gimana. Karena bapak-bapak juga punya kisahnya tersendiri. Oke, dari kita ibu-ibu antum mengucapkan terima kasih. Selamat untuk belajar kembali di sekolah di Insan Tama. Sampai ketemu di waktu yang akan datang.
insya Allah. Tetap semangat. Semangat dari anak-anak. Assalamualaikum. Selamat Bapak. Assalamualaikum. Baru coy. Alhamdulillah. Ini layar nih kak, layar Oh. kamera, banyak orang nonton di situ pak. Wih, ini ganteng banget. Masya Kelas 6 ya? Ini pakai beauty. Dua. Oh, efek Oke, lanjut Kak. Lanjut ya. Oke, sekarang oke, alhamdulillah tadi udah kenal sama gurunya, sekarang dengan bapak gurunya. Kalau bapak udah kenalan tapi nggak apa, kenalan ulang lagi ya. Dan ini alhamdulillah ditemani oleh dengan satu guru. Insya Allah nanti akan kenalan. Siapa dia? Siapa dia? Nanti ya, tunggu ya. Nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalan dulu ya Pak. Perkenalkan nama Pak Adi Saputra Alisan. Pak Adi bisa dipanggil. Sama rumahnya alhamdulillah masih belum pindah dari pertama kali ngajar di sini sampai sekarang. Alhamdulillah masih di daerah Bambu Apus bersama Maher Zain Anitra, penyanyi internasional. Bukan dong, adik saya. Ya. Lalu apa lagi ya? Insya Allah akan ngajar sama untuk semuanya, ngajar mapal PJOK dan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris kembali dengan Bapak. Insya Allah ya. Gitu aja sedikit dan langsung ke orang selanjutnya. Hai, perkenalkan nama Bapak Pak Wahyu Sofian. Tapi Bapak ingin teman-teman semua panggil dengan nama Pak Ian karena Bapak ini lebih akrab kalau dipanggil Pak Ian. Nah, Pak Ian ini asalnya dari Subang, Jawa Barat, Ciater. Mungkin kalau dari kalian yang sudah pernah berkunjung ke pemandian air panas atau ke tempat-tempat rekreasi yang dingin, seger, sejuk, itu tempatnya di Ciater, bukan promosi ya, tapi itulah bener rekomendasi banget gitu. Nah, sekarang Pak Ian baru tinggal atau baru pindah ke Bekasi, tepatnya di Jalan Hankam, di Jati Melati. Mungkin agak jauh ya, ke sini sekitar 25 menitan kalau jalan kaki ataupun 15 menit kalau pakai kendaraan. Nah, nanti Pak Ian akan mengajar di kelas 6. Nah, kebetulan karena sekarang Pak Ian belum bisa bertemu dengan antum-antum semua, sayang sekali ya tidak bisa bersilaturahmi secara langsung, berkenalan secara langsung, tapi nanti kita lanjutkan lebih dalamnya lagi bersama dengan ikhwan-ikhwan kece dan keren dari kelas 6. Ada pokoknya sudah tidak sabar lah untuk menunggu kalian nanti ikhwan-ikhwan di kelas 6. Nanti kita akan belajar bareng dan seru-seruan bareng sama Pak Ian, oke? See you. Oke, betul sekali dengan Pak Ian, nanti insya Allah akan kenalan ya. Oke, nah lanjut. Nah, Oke. kan kalau tadi Pak Ian, nah kan saya baru tahu saya panggil Pak Ian, saya panggil Pak Wahyu dulu. Iya, makanya agak sedikit Beda ya. gimana ya? Beda gitu ya. Intensinya sih Iya, kayak beda. kedekatan gitu. Pak Ian tuh giginya gingsul kayak siapa? Afgan ya? Afgan gingsul bukan ya? Rasanya gingsul saya lupa. Biayanya. Mungkin masuknya sore bagus, nanti kita coba nyanyi kali ya. Oke, nah teman-teman semuanya, seperti layaknya tadi ibu guru-gurunya perkenalan dengan ada sahabat, ada di hewan. Nah, kita juga akan melakukan hal sama Pak. Iya, akan hal sama. Kita Nah, juga gak boleh ketinggalan, gak boleh kalah sama ibu-ibu akhwat ya. Akhwatnya ya, insya Allah ya. Nah, sekarang Pak Ian, gimana Pak Ian? Ada nggak mungkin sahabat Nabi yang mengimplementasikan atau mungkin Pak Ian suka banget sama sahabat Nabi atau Nabi siapa gitu, tokoh siapa yang ini wah idola atau tokoh banget atau gitu atau panutan lah gitu. Iya, pasti setiap orang saya harap juga untuk antum-antum semua pasti punya lah satu teladan mungkin di luar Rasulullah, karena Rasulullah pasti teladan yang terbaik yang meski itu wajib setiap dari kita baik akhwat maupun ikhwan harus punya keteladanan pada Rasulullah. Betul. Tapi di sisi lain saya juga punya Pak Adi. Ya, betul. Jadi khusus ini saya selalu dari awal SMP malah pasti teman-teman atau antum-antum ini gak bakal pernah asing dengan yang namanya Muhammad Al-Fatih. Ya kan? Biasa nggak sih? Ini orang-orang pada suka baca bukunya. Iya, pastilah. Bapak juga enggak. Iya. Suka banget tuh. Iya, jadi Bapak juga harapnya nanti kalian kita mempelajari sama-sama, khususnya kelas 6 nih, hukumnya ikhwan-ikhwan semua ya, siswanya. Makanya nanti kita akan belajar Muhammad Al-Fatih, menteladani ketangkasan beliau, keberanian beliau, Betul. dan yang pasti di usia muda beliau sudah membuat perubahan yang besar. Ya, Itulah cita-cita mungkin yang harus kita perjuangkan, khususnya dengan ikhwan-ikhwan kelas 6 nanti. Bagaimana kita bisa menteladani, menunjukkan jati diri kita hingga menjadi sesuatu sosok yang seperti Muhammad Al-Fatih. Pastilah itu nggak asing gitu ya, untuk ikhwan maupun akhwat pasti pernah mengenal kisah Muhammad Al-Fatih. Gitu. 17 tahun udah sampai bisa melakukan sebuah kota besar ya. Pak Adi sekarang berapa? Saya 14.
Malu jadinya sebutan apaan ya dulu. Nah, Gimana tapi tuh? menjadi guru itu kan suatu perubahan juga, Oh iya, gimana betul. untuk bisa mendidik, Iya. sehingga mungkin nanti akan muncul Muhammad Al-Fatih Ah, yang betul baru tuh, ya kan iya. dari didikannya Pak Adi itu kan Masya menjadi Allah. suatu Dan yang dipayan juga dan itu para guru-guru yang lainnya. Alhamdulillah. Oke. Kalau Pak Adi gimana? Kalau saya siapa ya? Sebenarnya ada satu hal menarik tuh kalau saya itu seorang sahabat yang dulunya kaum Majusi dan saya sering banget ceritain itu Pak ke Oh. anak murid. Yaitu namanya Salman Al Farisi. Oh, sama Al-Fatih. Salman Al Farisi itu kan kalau kita pernah dengerin antum semuanya itu Salman adalah merupakan sebuah figur menarik dari mana sebuah contoh orang-orang yang benar-benar mencari hidayah, mencari petunjuk tuh dengan cara-cara yang benar-benar nggak ada hentinya. Iya. Mau jadi budak dan salah, tetap akhirnya pun mau tetap bertemu dengan Rasulullah untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Perjuangan beliau untuk mendapatkan hidayahnya, semangatnya, iya. terus kayak girohnya itu ya, Iya. jadi mereka dia nggak putus-putus. Betul, makanya belajarnya pun jadi hebat banget tuh dia. Oh. Salman Farsi itu jadi hebat dan termasuk sahabat yang dicintai oleh Rasulullah gitu. Ya, Masya Allah. Gitu. Nah, kita alhamdulillah Bapak tadi Salman, kalau Pak Faiz apa tadi namanya? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Betul sekali. Nah, selanjutnya, tadi kan kita udah ngomongin sahabat. Sekarang kita ngomong ke makhluk hidup yang lain, ya kan manusia. Sekarang ke makhluk yang lain, Oh, itu oke. ke hewan. Bukannya kita ingin menyamakan kita dengan hewan, karena kita lebih tinggi alhamdulillah Allah telah berikan ya. Lebih istimewa, mulia. lebih istimewa ya. Jadi khalifah lah Jadi dia, khalifah bumi lah ya. iya. Jadi Yang kita menjaga bumi. ya bukan revolusi dari monyet ya. Jadi kita hari ini akan sedikit sharing hewan apa sih yang mungkin menyenangkan atau hewan apa sih yang mungkin tidak sukai atau mungkin suka sama karakternya atau mungkin menggambarkan karakter kita. Nah, karena setiap kita tuh bisa belajar dari mana aja ya, Betul. bisa dari hewan. Karena hewan itu beragam sekali jati Iya. diri atau cara hidupnya, Iya. cara bertahan hidup itu Nah. menjadi suatu hal yang bisa dipelajari. Pak Betul. Adi, benar Iya, kan? iya. Coba sekarang pengen ke Pak Adi dulu Oh, dong. saya dulu. Pertama. Kalau ke saya tuh, kalau tadi kan kebanyakan bu-gurunya hewan-hewan yang berdarah panas. Iya. Kalau saya nih ada hewan yang suka berdarah dingin tapi nggak kelihatan darah dinginnya. Iya. Yaitu hewan adalah kuda Nil. Kuda Nil. Ada yang tahu kuda Nil? Belajar apa tuh kita dari kuda Nil, Pak? Kuda Nil itu kan hewannya besar ya, Iya. besar. Tapi dia tuh suka diem aja di sungai gitu, cuma matanya doang Oh muncul. iya, itu sering tuh. Nah, tapi hewan kuda Nil ini dia nggak suka ganggu orang lain. Oh, betul. Nggak suka ganggu orang lain. Tapi kalau udah diganggu, diusik sedikit aja, gitu tuh rahangnya yang segede apa nih segini Bisa segini masuk gitu. mungkin ya. Langsung Adi. habis tuh, habis langsung. Iya. Nah gitu. Jadi kalau Bapak pribadi dari pelajaran dari kuda Nil adalah kalau Bapak pribadi dari kuda Nil tuh hewan yang walaupun diem, tapi dia tuh nggak suka kalau diganggu. Iya. Dia itu hewan yang bagaimana sebenarnya pengen damai-damai aja, pengen berendam santai aja di sungai. Tapi kalau diganggu nggak suka. Malah sampai katanya buaya pun bisa hancur. Buaya pun bisa Hancur, kuda Nil. sampai hancur sama rahangnya. Saking rahangnya luar biasa banget. Jadi biasanya yang diem itu lebih membahayakan Ya, ya. malah hewan yang kuat tuh diem-diem aja. Iya. Hewan yang kuat diem-diem aja. Udah Nggak Nil ya? nunjukin nggak nunjukin. Nggak nunjukin. Nah, itu saya. Nah, yang gimana, Pak? Loh, kalau Pak Iyad mungkin Hmm. kalian ada yang pernah lihat atau yang enggak. Cuma Pak ini senang dengan hewan-hewan yang berkumpul. Betul, ya? betul. Kayak serigala. Serigala itu kan pasti hewan yang kemanapun ada berkumpul gitu. Jadi semuanya berkelompok gitu iya. kan. Jadi ada satu pemimpin. Nah, kenapa harus belajar dari serigala? Karena pertama, serigala ini adalah hewan yang bisa beradaptasi di mana aja. Kondisi apa aja, mau dingin, mau panas, mau Betul. keadaan apapun, pasti bisa bertahan hidup, pasti bisa mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan terutama makanan gitu Iya, ya, iya, padi betul, seperti betul, itu. iya. Nah, terus yang kedua, serigala juga itu memiliki satu kepemimpinan yang sosialnya itu tinggi. Karena kan manusia ini hidup, salah satunya manusia ada makhluk hidup sosial. Iya. Makanya kita harus bisa mengekspresikan diri untuk dekat dengan orang lain, tidak individualis Ya, lah. saling Kan- tolong-tolong aja. Ya, karena kan manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya, Betul, Pak. Iya, betul, makanya betul. kalau Bapak belajar dari serigala, filosofi serigala, Terus habis segera hebat ya. Hidupnya berkelompok dan tadi saling tolong. menolong. Menolong, Iya. yes. Itu pasti dilindungi lah ketika ada satu hewan yang terluka, pasti itu dilindungi. Ketika ada satu hewan yang kelaparan, pasti diberi makan. Karena Oke. itu sistemnya itu keluarga lah. Nah, ini makanya di SD Insan Tama ini ya, karena kita adalah keluarga nih, mau guru maupun antum-antum semua kita adalah keluarga. Makanya tetap jaga silaturahmi, tetap jaga
saling menjaga lah ya seperti itu. Siap dah. Nah tadi kan udah dengar kan, tadi Bapak Hamzah menjelaskan tentang kudanil dan Pak Ian menjelaskan tentang serigala dan guru-guru yang lainnya juga menjelaskan. Itu mungkin sedikit menggambarkan tentang diri kita dan nanti juga dari para sahabat tokoh-tokoh Islam tokoh-tokoh besar Islam itu yang menggambarkan gitu ya. diri kita semuanya juga yang kita sukai juga lah gitu. Nah harapannya juga antum punya tuh sebuah gambaran siapa sahabat Nabi yang ataupun orang-orang besar yang itu sama dengan kita atau kita pengen kayak dia gitu atau hewan-hewan apa sih yang karakternya kita suka gitu ya. Nah, karena itu kita bisa mengenal diri sendiri mungkin lewat mengenal dari orang lain atau dari peran-peran orang lain. Nah, ngomong tentang hewan, ada sebuah hewan menarik yang namanya bunglon. Bunglon itu hewan kan dimana dia tetap bisa memberikan sebuah di sebuah tempat dia sama. Iya, pokoknya itu menarik banget itu ya, Madi. Dalam sekejap ketika di satu tempat dia bisa berubah warna. Itu kan hewan lain itu mungkin tidak bisa, bahkan tidak ada yang bisa selain bunglon gitu ya, Madi. Lanjut Pak. Nah, jadi hewan bunglon pun yang kayak gitu. Jadi kan dia memiliki imajinasi yang besar, imajinasi yang kuat, dan sehingga kira bunglon itu bisa nyesuaiin dengan warna apapun itu. Nah, sekarang karena ngomong kita tentang imajinasi, bunglon dan imajinasi, nah kita sekarang mau main games. Namanya games imajinasi barang. Jadi kita akan ada barang-barang yang akan kita imajinasikan apa sih yang barang-barang ini yang bisa kita bayangkan barang kayak gini. Kayaknya siapin imajinasinya. Kayaknya kita harus otak-otak kayaknya Otak. dia karena kita harus beda-beda soalnya imajinasi. Nah, jadi yang awal kita dulu nih, Bapak gurunya dulu. Kita akan memperagakan ada 2 benda. Nanti Pak Ian peragain apa yang pas nih dari barang tersebut dan nanti saya juga. Nah, ada barang pertama. Apa aja Pak Adi itu? Kita lihat. Pertama kita barangnya apa ini? Apa ini? Ada yang pernah megang ini? Ini ya di rumah. Jangan-jangan ada yang belum pernah Pak Adi. Aduh ya Allah. Jangan pegang. Siapa yang belum pernah pegang sapu? Tapi Sekarang pegang harus pegang. Sekarang ketika nonton video ini harus pegang sapu. Betul sekali. Nah, sekarang ada sapu. Nah, sekarang kita ingin peragakan. Kira-kira Pak Ian kalau megang sapu nih, kira-kira apa di benak Pak Ian imajinasi tentang sapu tuh apa? Sapu. Kalian tahu kan ketika lihat sapu bentuknya kayak gimana? Bukan gitar ya. Kalau Bapak itu lebih ke senapan, sniper. Tembak kok, kayak tembak. Kalau kalian mungkin pernah main atau melihat senjata-senjata atau pernah main game perang pasti tidak asing yang namanya sniper ya. Peragain kayak perang beneran kayak perang. Nah, Siapa? Gua enggak tebak kok. Wah, aduh, menang kita waktu lah. aduh, gimana kalau Pak Adi nih lihat? Saya mau dapat lagi di Titanic. Kalian juga harus punya ya. Kalau belum pegang sapu harus pegang sapu dan imajinasi. Oke. Saya nggak mau yang simpel-simpel, tapi sudah bisa gitar. Tapi kayak terlalu orang sih sering main gitar kalau main sapu ya. Nah, saya ingin mencari yang lebih extraordinary gitu ya. Jadi ini sapu ya. Sapu. Nah, imajin saya tuh kalau ngelihat sapu tuh kayak begini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, udah kelihatan Pak Adi. Udah kelihatan. Mana? Apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Buat apa tuh? Buat apa yo? Itu orang lagi nyapu tongkat tadi. Oh enggak, sudah tongkat ya. Itu tongkat. Tongkat untuk membantu apa? Orang-orang yang disabilitas ya, yang kurang secara kemampuan mata, jadi bantu untuk megang-megang di mana ada apa gitu. Ya, itu juga sebenarnya bisa juga diterapkan langsung ya meskipun untuk orang-orang yang Tapi kita terlalu mudah ya sih, nggak dapet deh. Ada juga kalian yang sudah mungkin apa ya? Aduh, kalau bisa sapu apa ya? Kalian ada yang udah pernah nyanyi belum sih? Pasti lah pernah nyanyi lah ya. Yang nyanyi itu kan pasti kalian ada yang namanya stand mic ya, stand mic. Benar nggak sih? Itu kan Stand mic kan. Jadi kalau bapak ini ya, kalian lihat sapu dengan gagamannya dan juga bentuknya kayak gini, pasti langsung pengen nyanyi gitu. Karena udah kayak mic gitu Pak. Iya. Contohnya itu mungkin kalian nanti bisa nyanyi sendiri lah ya. Karena kalau kalian nggak bisa nyanyi soalnya. Oke, kalau Pak Adi Pak, rambutnya langsung diubah gitu. Saya belum lagi ya, saya belum dapet lagi tadi. Apa ya? Ini sapu ya? Sapu. sapu. Nah, apa ya? Ya, saya belum dapet lagi. Ini terakhir ya, tapi kita terakhir hidup aduh. Ayo Pak Adi, Apa ya? imajinasinya. Kalian juga jangan lupa harus punya dua imajinasi dari sapu. Apa ya? Dulu nanti dulu Bu, di dulu bentar apa ya? Dua imajinasi ya, jangan lupa ya. Apa ya? Pak Adi, mau apa Pak Adi dari sapu? Oh iya. Jadi kalau kalian pernah ikut bela diri, pas kali ini. Iya, apa tuh? Apa tuh? Ada yang bisa nebak? Wah,
Tongkat, bukan tongkat marching band ya. Kalau tongkat marching band gini. Oh iya. Di mana itu biasanya tongkat marching band. Gitu ya. Nah, itu kalau tadi Bapak memperagakan senjata tongkat bela diri. Bela diri ya. Nah, bela diri. Jadi main-main tongkat. Kalau antum mungkin pernah nonton film dari tentang bela diri, itu bisa mas. Nah, itu bisa dimanfaatkan sapu sebagai Ini sapu ya. senjata bela diri tongkat. Yang atau kayak gurafat aja ya. Gurafat aja gitu. Ya udah, berarti kita masa sapu aja lah. Oke. Nah, itu imajinasinya. Nah, nanti kita ada challenge, tapi nanti di akhir kita kasih tahu ya. Nah, sekarang saatnya guru-guru akhwat untuk men-challenge dirinya tentang sebuah barang yang kira-kira bisa diimajinasikan. Alhamdulillah guru Ikhwannya bisa ya? Bisa. Kita bisa. Kita bisa. Ada guru akhwatnya. Silakan Bu Guru. Masuk. Ayo Bu. Titi. Oke, kalau tadi Bapak Guru udah berimajinasi tentang sapu, tadi bisa dipakai buat apa? Tongkat bela diri, tongkatnya saudara kita yang disabilitas, terus nyanyi, standing mic, terus apa satu lagi? Nah, sama senjata tadi, dor-doran itu. Nah, sekarang untuk guru-guru akhwat, kita juga harus berimajinasi tentang satu benda yang antum di rumah insya Allah pasti ada. Warnanya biru. Ya, contohnya apa? Ini adalah galon, ya, galon. Antum setelah lihat ini, hal pertama apa yang ada di bayangan antum ketika antum melihat galon? Apa ya? Siapa dulu yang mulai? Kamu Titi mau mulai duluan. Oh, yang kita. Udah, mereka baru bentar lagi. Ya, 1 menit silakan perform. Gimana? Main gendang gimana Bu? Susah nggak dipegang. Ya kan itu. Ding 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 ding. Oke. Oke, tadi Bu Titi gitu. Tadi Bu Titi udah galon tuh bisa dijadiin gendang. Bersih. Ya, bayang Bu. Teman-teman di rumah kalau bosan bisa lakuin ini nih. Apa ya Bu? Tahu nggak? Oh, ini barbel. Ya. Oh, benar-benar. Daripada bengong di rumah, mendingan Angkat olahraga. Ada isinya atau enggak Bu? Nggak ada dong. Nggak ada. Berat Bu. Siapa tahu ada yang kuat. Oke, tadi Bu Titi udah apa? Drum ya? Drum apa? Gendang dari galon. Terus kalau Bu Reski tadi ngajarin kita buat tetap bisa olahraga dengan galon. Kalau antum punya, atau mungkin kalau nggak ada airnya kan ringan ya Bu ya? Mungkin bisa diisi air sedikit gitu biar ada bebannya sekian kilo lah. Jadi berotot antum. Nah, kalau Ibu ada nih. Ini mirip sama yang tadi dicontohin sama Pak Ian. Mode perang. Antum kalau pernah nonton film perang, ini warnanya harusnya hijau. Bisa gini. Apa tuh yang Kan kita lempar granat. Antum tahu itu? Ini adalah kirain ini buat Flintstone kan ada yang gajahnya itu. apaan tuh? Oh dia nggak tahu ya. Kebayangnya granatnya kan antum bisa menggunakan ini kalau mau ganggu tetangga antum nggak ada kerjaan di rumah. Bisa dijadiin. Flintstone yang apa yang dia dibuat tuh. Oh iya yang Dibuat, ada yang temen-temennya gitu. dibawa. Nggak kebayang. Oke, tadi kalau bapak-bapak udah 2, kita juga coba 2. Selain tadi gendang, barbel sama granat, apalagi Bu? Bisa dipakai dari benda galon ini. Bisa dijadiin gasing mungkin. Nah, coba Gimana kita ya? sih bisa jadiin gasing nih. Kita lihat apakah bisa. Datang ya? Nggak kelihatan kan? Nah, dalam waktu sekian detik lah ya, dia bisa putar. Jadi gasing. Bu Reski, lagi Bu, bisa dijadiin apa nih? Apa ya? Galon. Tadi udah jadi gasing, udah jadi granat. Mungkin yang lebih simpel kali ya. Apa tuh? Kalau sekolah atau di rumah
rumah atau kita kemanapun gitu ya dalam kondisi seperti ini, kita harus bawa ini. Ada yang tahu nggak? Botol minum. Ah iya benar. Botol Itu minum. penting juga ya di Iya. masa pandemi kayak seperti sekarang. ini kita harus bawa alat makan dan alat minum sendiri. Benar benar benar. Gitu. Kok galon Jadi bawa galon. Nanti ada galon ya. Bilang ke uminya, Mi, Ana bawa galon. Ke rumah gitu. Oke, galon udah. Galon udah. Ini apa? Botol minum. Botol minum. Nah ini, oh ya, ini juga, aduh, jadi kita perang-perang terus ini juga bisa alat yang bisa digunain di medan perang. Nah, kalau antum mau, misalnya nih antum ada di sebuah bukit, terus antum melihat pengen cari tahu musuhnya ada di mana. Teropong. Ya itu adalah keren ya, teropong gitu. Antum bisa cari tahu ada di mana si musuhnya. kirain mau nipu musuhnya digelundungin. Nah itulah, ini ya, namanya manusia kan pasti punya apa ya, daya imajinasi lah ya. Tadi Ibu Aca sama Bu Titi sama gitu. Bu Aca mikir apa, Bu Titi mikirnya apa? Udah, tapi kita kekurangan satu guru, Bu Intan. Bu Intan lagi pergi. Nggak usah ya, oke. Ya udah. Nanti mungkin Bu Intan bisa yang lain. Dia bisa bikin video nyantain ke antum. Selanjutnya apa lagi nih Bu? Selanjutnya nanti Pak Adi mau ngejelasin tentang apa ya, tantangan buat anak-anak di rumah. Ini harus dilakuin biar asik, biar antum bisa ngerasain pekan ta'aruf versi online kayak gimana. Oke? Udah, gitu dari Bapak Ibu Guru, kita balik lagi ke Pak Adi. Dadah. Kita mau kembali dengan saya. Oke, alhamdulillah udah ngeliat tadi berbagai macam ekspresi imajinasi dari guru-guru kita terkait benda-bendanya. Ada tadi apa? Sapu, galon. Masa galon bisa jadi bom kan? Berisik banget tadi ya. Tapi juga ada yang apa meragakan apa sapu bisa jadi standing mic gitu ya, luar biasa. Tadi ada yang minta katanya bahwa pas lagi ke masa nanti new normal sekolah bawa botol minumnya segalon biar nanti ke sekolah nggak ngisi-ngisi lagi gitu ya. Jadi gurunya hemat nih di sekolah akhirnya ya. Nah tadi kita udah lihat tuh banyak banget imajinasi terkait benda-benda. Nah sekarang kita ingin ngasih tantangan ataupun challenge ataupun mungkin harapan besar pada antum semuanya untuk buat kayak tadi tuh imajinasi. Nanti minta videoin sama Umi atau Mama Abinya, videoin kalian mengimajinasikan sebuah benda. Mungkin kalau mau paling gampang adalah sapu. Nah kalian coba imajinasiin. Boleh mungkin tadi yang sama juga nggak masalah. Tapi kalian bener-bener videoinnya bener-bener kayak wah serius nih kalau mau nyanyi, gitu. Atau mungkin nanti kan pas lagi nyanyi pakai lagu Korea dulu gitu. Masuknya pakai asap-asap. Gitu. Atau tadi mau kayak pagi perang senjata bentuknya suara gitu. Itu cuma tambahan dong. Tapi intinya adalah kalian videoin bisa aja, videoin ekspresi kalian mengimajinasikan sebuah benda. Yang paling gampang sapu. Silakan mungkin kalau sapu kayaknya di semua rumah ada ya. Jadi sapu kalian peragain imajinasi kalian tentang sapu tuh apa gitu. Tahu nggak kalian semuanya? Penemu tentang pesawat itu imajinasi pertama bisa buat pesawat adalah imajinasi dari capung loh, lihat capung dan akhirnya emang imajinasi kayaknya bisa nih kalau kita buat versi besar yang bisa dinaiki oleh manusia yaitu pesawat. Jadi berawal dari imajinasi. Apapun yang biasa kalian sah-sah aja, bener-bener aja kalian imajinasiin tentang sebuah benda. Ini ada sapu, kalian imajinasiin dan kalian videoin dan kalian kirim nanti di grup kita ya, insya Allah seperti itu ya. Nah, dengan ditutupnya berarti Bapak ngomong tentang tantangan, maka berakhirlah pekan ta'aruf pada hari ini, tanggal 13 Juli 2020. Dan itulah yang bisa kami berikan dari guru-guru semuanya. Dan semoga bermanfaat untuk antum semuanya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari selanjutnya. Pastikan antum semua tetap setia untuk nonton pekan ta'aruf ini di YouTube-nya SDIT Insan Tanpa Bekasi. Jadi pastikan untuk tetap setia dalam pekan ta'aruf ini dan tetap semangat untuk belajar. Insya Allah kita akan mulai belajar lagi. Siap semuanya? Ya. Siap. Oke, itu aja deh Bapak. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.